Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu. Di tengah sering terjadinya pelarangan ataupun pemubaran ibadah yang dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen yang bisa kita lihat ya pada beberapa waktu belakangan, ini ada satu video yang dalam video ini disebut sebagai pemuda yang beragama Islam ya, ataupun seorang Muslim, dan ia menceritakan perihal pengalamannya karena sekarang katanya dia tinggal di tengah-tengah yang mayoritas beragama Kristen. Karena itu mari sama-sama kita dengarkan dalam video berikut ini. Kamu kan seorang Muslim, pernah nggak ada yang larang kamu ibadah ketika kamu berada di wilayah yang mayoritas beragama Nasrani? Mungkin yang dimaksud orang yang negara yang mayoritas beragama Kristen. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ya, saya perlu ingatkan dulu bahwa Kristen dan Nasrani itu tidak sama ya. Iya. Dan gimana ya? Soalnya ketika saya berada di wilayah yang mayoritas beragama Kristen itu biasanya di daerah yang lumayan terpencil. Ya. Jadi bukan wilayah perkotaan. Jadi kalau wilayahnya yang mayoritas beragama Kristen memang masjidnya jauh mungkin 1 jam kan. Kalau PP kan berarti 2 jam. Saya bukan ini apa? Oh, seorang Muslim yang taat. Jadi kadang saya itu ya sholat di rumah, ibadah itu. Kalau yang larang buat ibadah sih nggak ada ya. Nggak pernah saya temui. Ini kan pengalaman pribadi, bukan pengalaman semua orang, pengalaman pribadi. Cuma kadang kan ada beberapa orang yang berkeluh kesah sih, bukan berkeluh kesah, tapi tempatnya curhat. Mereka kadang ada yang bilang, oh beberapa pendatang di daerah kita diperlakukan baik gitu, nggak pernah ada yang larang buat ibadah. Maksudnya orang Muslim yang datang ke wilayah mayoritas yang beragama Kristen nggak ada yang larang buat ibadah. Kok ada ya beberapa oknum yang melarang orang Kristen ketika beribadah di wilayah mayoritas mereka? Ini gimana? Kadang itu curhat-curhat sebatas itu sih kan. Jadi pengalaman saya sih lebih tepatnya curhat ya mereka ya. Kamu mau ibadah, mau sholat, mau apa, udah itu urusan kamu. Jadi ada istilah kata melarang. Yang saya alami, kalau ada beberapa orang yang ngalamin berbeda, yaitu urusan orang lain. Ini kan menceritakan pengalaman saya pribadi. Oke teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kita dengarkan ya, jadi videonya ini sudah dikomentari lebih dari 100 ya, tepatnya adalah 103 ya, 103 pengguna media sosial, dan beberapa diantaranya menyampaikan bahwa di daerah manapun ya Nasrani, mungkin maksudnya Kristen ya, nggak pernah melarang agama lain untuk beribadah. Bagi kita Nasrani, ya ini lagi-lagi menggunakan istilah Nasrani ya, masalah keyakinan itu urusan masing-masing manusia dengan Tuhan. Nggak pernah kita diajarkan untuk mengganggu atau melarang agama lain untuk beribadah. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah dengar ya dalam penjelasannya pemuda ini menyampaikan ya, yang pertama kan di sini ada pertanyaan ya, jadi dia menjawab pertanyaan yang disampaikan kepadanya. Di sini jelas ya, kamu kan seorang Muslim ya, berarti dia seorang Muslim ya. Bagaimana perasaan ataupun apa yang Anda alami ya ketika berada di tengah-tengah wilayah ya yang mayoritasnya adalah beragama Kristen. Nah teman-teman sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa katanya dia ini ya sering juga melaksanakan ibadah di rumah, katanya karena tempat ibadah ataupun masjidnya lumayan jauh, dan selama ia ada di daerah yang mayoritas penganut agamanya adalah Kristen, itu ia tidak pernah mengalami pelarangan atau hal-hal yang membuatnya merasa tidak nyaman ataupun tidak aman untuk melaksanakan kegiatan peribadatan. Nah memang teman-teman sekalian, kalau saya secara pribadi ya, sampai saat ini saya belum pernah ya mendengar bahwa oh ada orang Kristen begini melarang membubarkan ibadah orang-orang yang tidak sekeyakinan ataupun tidak seagama dengan mereka. Mungkin ada yang pernah terjadi di luar dari pengetahuan saya, tetapi kalau kita berpedoman pada apa yang Alkitab ajarkan, pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa kita ini mesti bisa mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi meskipun ada saudara-saudari yang ada di lingkungan kita yang imannya tidak sama, yang agamanya berbeda dengan kita, ya tetap saja mereka haruslah dikasihi seperti kita mengasihi diri sendiri.
Nah, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang berbeda iman, orang-orang yang berbeda agama dengan kita, dan kebetulan misalnya mereka ada di tengah-tengah kita dengan kita di situ menjadi penganut agama mayoritas Kristen, ya kita harus bisa memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya seperti kita memperlakukan diri sendiri. Karena itulah ada ungkapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi justru standar untuk mengasihi sesama manusia itu adalah mesti seperti diri sendiri. Nah, karena itulah tidak mengherankan kalau dalam keyakinan beriman Kristen yang melarang ibadah orang lain tentu dipandang sebagai sebuah kegiatan yang tidak sesuai dengan yang iman Kristen ajarkan. Dipandang sebagai sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan yang iman Kristen ajarkan. Jadi tidak mengherankan bila pada akhirnya pada wilayah-wilayah ataupun pada daerah-daerah yang mayoritas Kristen, ya di sana masuk dalam daerah kategori toleran, ya. Seperti di NTT misalnya, Nusa Tenggara Timur, teman-teman, saya cukup tahulah ya sebagian kecil wilayah yang ada di NTT karena saya pernah di sana, dan saya tidak pernah melihat ya ada orang yang kemudian dilarang ibadahnya. Bahkan saya pernah tinggal di sebuah pulau kecil yang ada di NTT. Di situ tidak hanya Kristen saja, meskipun ya mungkin 95% ke atas ya semua beragama Kristen, dan juga di situ ada Katolik, dan sebagiannya itu adalah mungkin sekitar, ya kalau dihitung-hitung mungkin 2 atau 3% ya, 2 atau 3% penduduk di wilayah itu ya, di pulau kecil itu adalah orang-orang yang non-Kristen. Dan meskipun mereka jumlahnya di situ paling sedikit, tapi sejauh ini ya ketika saya ada di sana, tidak pernah ada dari saudara-saudari yang beragama Kristen mempersulit mereka melaksanakan kegiatan peribadatan. Bagi orang-orang Kristen yang ada di wilayah itu, ya sudah, kalau Anda bukan Kristen silahkan Anda laksanakan ibadah Anda seperti dalam keyakinan Anda, itu urusan Anda, ya. Kami orang Kristen dengan iman kami, Anda dengan iman Anda. Jadi ya perihal beribadah itu bagi orang-orang Kristen yang ada di wilayah itu, ya itu urusan masing-masing. Anda yang beragama non-Kristen, ya silahkan Anda dengan iman Anda, dengan aktivitas keagamaan Anda, kami juga dengan iman dan aktivitas keagamaan kami. Nah, karena itu teman-teman sekalian, ya memang kita berharap sekali bahwa semoga di masa mendatang kegiatan-kegiatan peribadatan itu ya benar-benar aman, nyaman, tidak ada lagi persekusi ataupun pelarangan-pelarangan, termasuk dan terutama ya teman-teman sekalian, perihal perizinan untuk membangun tempat ibadah tidak lagi ada yang ditolak, tidak ada lagi yang dipersulit dan segala macamnya. Ini menjadi penting sekali ya, karena kita ini kan mengaku bangsa dan negara yang beragama, bukan bangsa dan negara agama. Kita Bhinneka Tunggal Ika, ya itu adalah semboyan kita. Karena Indonesia ini tidak hanya terdiri dari satu suku, tidak hanya terdiri dari satu pulau, tidak hanya terdiri dari satu bahasa daerah, ya, tidak hanya terdiri dari satu budaya. Ini banyak sekali, dan inilah sebenarnya kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan kekayaan ini tidak boleh dibuat menjadi sama, ya, tetapi dipersatukan. Nah, jawaban seperti ini ada dalam Pancasila, tepatnya pada sila yang ketiga, Persatuan Indonesia.